Selamat siang, kami dari PT Moro-Moro Semarang. Izinkan kami mempresentasikan materi penjelasan langkah-langkah lobby dalam menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility PT Moro-Moro terhadap Desa Maju Jaya, Ungaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat memperhatikan. Perkenalkan, saya Teresia Kalia Ardeni Kumara dengan NIM 20M10068. Perkenalkan, nama saya Angelika Nadia Permatasari dengan NIM 21M10025. Perkenalkan, nama saya Selly Suryani dengan NIM 21M10037. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ayuning Hapsari, NIM 21M10082. Perkenalkan, nama saya Bernardus Bimo Bonansa Soko, NIM 21M10014. Perkenalkan, nama saya Brian Ervano Setiawan dengan NIM 21M10033. Perkenalkan, nama saya Tirza Regina Krismalita dengan NIM 21M10077. Perkenalkan, nama saya Gagas Pandu Restuaji dengan NIM 21M10094. Perkenalkan, kami PT Moro-Moro Semarang. PT Moro-Moro adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak pada bidang konstruksi pembangunan perumahan elit yang bergerak pada area Provinsi Jawa Tengah. Sebelum masuk ke tahapan lobby, saya akan memaparkan tentang analisis situasi awal terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang keunggulan, di mana perusahaan PT Moro-Moro dan juga Desa Maju Jaya itu hidup berdampingan sehingga tidak dapat terlepas satu sama lain dan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan karena selalu akan membutuhkan satu sama lain. Lalu kelemahannya adalah pandangan pada perusahaan telah buruk sehingga lebih sulit untuk melakukan pendekatan terhadap warga desa Maju Jaya. Lalu yang ketiga adalah kesempatan, di mana hubungan antara masyarakat Desa Maju Jaya dan juga PT Moro-Moro itu akan terbentuk kembali ketika program CSR itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal nanti. Lalu masuk ke ancaman, di mana stigma buruk warga Desa Maju Jaya membuat warga semakin sensitif dengan apapun pergerakan dari perusahaan PT Moro-Moro. Dalam proses melaksanakan lobby untuk program CSR PT Moro-Moro di Desa Maju Jaya, terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dengan kepentingannya. Terdapat dua pihak dalam pelaksanaan lobby di dalam kasus ini. Kedua pihak tersebut adalah pihak pelobi dan pihak sasaran lobby. Dalam pihak pelobi meliputi pihak perusahaan, yakni Humas PT Moro-Moro yang memiliki tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar untuk tetap bisa melanjutkan keberlangsungan perusahaan jangka panjang dengan tetap merumuskan pengelolaan lingkungan di masa sekarang dan di masa depan masyarakat terdampak. Kemudian masih pada pihak pelobi, terdapat pihak vendor yang menjalankan tugas sebagai pihak penggarap jalan Desa Maju Jaya untuk mendapatkan profit dari perusahaan PT Moro-Moro. Selanjutnya pada pihak sasaran lobby, yakni Desa Maju Jaya sendiri, yang meliputi perangkat desa dengan dipimpin oleh kepala desa yang memiliki kepentingan untuk mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Maju Jaya dengan meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan dari pihak lain dalam segala aspek kehidupan. Kemudian ada pihak aktivis atau tokoh penting di Desa Maju Jaya yang berpengaruh besar dalam mendukung kepentingan perangkat desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Maju Jaya. Dan yang terakhir, ada dari pihak warga Desa Maju Jaya sendiri, yang menginginkan hidup dengan tentram dan sejahtera di bawah kebijakan perangkat desa. Oke, selanjutnya ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang pertama, tujuan jangka panjang membangun reputasi positif oleh perusahaan. Nah, caranya tuh dengan mengubah stigma negatif masyarakat Desa Maju Jaya terhadap perusahaan agar lebih positif. Nah, yang kedua tuh meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat Desa Maju Jaya. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis antar perusahaan. Nah, caranya tuh dengan membina hubungan yang harmonis terhadap perusahaan dengan Desa Maju Jaya. Selanjutnya tuh membangun kepercayaan Desa Maju Jaya terhadap perusahaan. Yang ketiga, keberlanjutan operasional perusahaan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan
mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dengan memastikan adanya dukungan dan komunitas lokal. Yang kedua tuh mengurangi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu operasional oleh perusahaan. Yang keempat, ikut berkontribusi terhadap pembangunan lokal. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan melanjutkan komitmen terhadap perusahaan yang berkelanjutan di wilayah Desa Maju Jaya. Yang kedua, memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan masyarakat. Sekarang masuk ke tujuan jangka pendek. Yang pertama, perbaikan infrastruktur terhadap Desa Maju Jaya. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan perbaikan jalan di sekitar Desa Maju Jaya, dan yang kedua tuh meningkatkan kualitas jalan agar memudahkan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Desa Maju Jaya. Nah, yang terakhir tuh peningkatan kehidupan warga Desa Maju Jaya. Hal ini tuh dapat dilakukan dengan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap Desa Maju Jaya. Oke, untuk tujuan jangka pendek yang ketiga yaitu membangun komunikasi dengan warga Desa Maju Jaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat saluran komunikasi berupa mengadakan pertemuan dengan perwakilan Desa Maju Jaya untuk membahas terkait kebutuhan dari Desa Maju Jaya itu sendiri dan apa masalah serta solusinya. Lalu yang keempat, mendapatkan dukungan dari warga Desa Maju Jaya. Dukungan awal ini sangat penting untuk didapatkan agar perusahaan dapat melakukan CSR dengan lancar. Jadi adanya dukungan awal dari warga Desa Maju Jaya itu sendiri berfungsi agar mengurangi resistensi yang akan terjadi nantinya. Resistance point merupakan titik di mana kegiatan lobby akan gagal. Dalam kasus ini, resistance point akan terjadi apabila pihak perusahaan ingin bertemu dengan warga desa untuk meminta dukungan awal dan melakukan sosialisasi terkait kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan, yakni PT Moro-Moro. Di video ini dapat dilihat bahwa pihak desa tidak welcome terhadap kedatangan dari PT Moro-Moro. Perwakilan desa hanya ingin pihak perusahaan bertemu dengan aktivis desanya saja, sehingga perusahaan tidak bisa menjelaskan secara langsung ke warga desa tentang kegiatan CSR yang akan dilakukan dan tidak bisa mendekatkan diri ke warga desa. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa aktivis desa tersebut tidak bersifat objektif dan punya kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sehingga ada kemungkinan untuk menghalangi atau menolak kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh PT Moro-Moro dengan cara mempengaruhi warga Desa Maju Jaya lainnya. Pada akhirnya, hal tersebut dapat membuat proses lobbynya menjadi gagal, yakni Desa Maju Jaya akan tetap memiliki stigma negatif terhadap PT Moro-Moro dan kegiatan CSR tidak dapat terlaksana. Oke, selanjutnya ada analis potensi lobby. Kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength di sini ada 3, ada kemampuan finansial. Kami PT Moro-Moro memiliki kemampuan finansial yang dapat mendorong dan mendanai program CSR pembangunan dan perawatan dengan baik. Lalu kemudian ada reputasi perusahaan. PT Moro-Moro akan memiliki reputasi sebagai perusahaan yang peduli dengan lingkungan dan sosial. Lalu yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. PT Moro-Moro memiliki sumber daya yang cukup untuk dibutuhkan dalam melaksanakan program CSR seperti peralatan dan tenaga kerja. Lalu yang kemudian ada weakness, yaitu kelemahan. Meskipun ada 3, pertama ada kurangnya kepercayaan masyarakat, di mana di sini adanya percayaan masyarakat itu berkurang karena kami dari PT Moro-Moro mengakibatkan kerusakan jalan dan polusi udara sehingga mencoreng citra kami. Lalu kemudian yang kedua ada kurangnya komunikasi. Jadi karena kurangnya komunikasi ini, kami PT Moro-Moro dan masyarakat mengalami miskomunikasi. Lalu yang ketiga ada kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi di sini adalah di mana antara PT Moro-Moro, pemerintah desa, dan para stakeholder yang terkait itu dapat menghambat pelaksanaan CSR kami. Oke, selanjutnya ada analis potensi lobby yang ada peluang dan ancaman. Lalu yang peluang ini ada 3 juga, yaitu pertama meningkatkan citra perusahaan dengan menggunakan program CSR. PT Moro-Moro ini dapat meningkatkan citranya di dalam masyarakat dan dapat menjadi stakeholder juga dapat menjadi kembali percaya pada kami. Lalu yang kedua, membangun hubungan baik dengan masyarakat.
Program CSR ini kami harap dapat membantu PT Moro Moro dalam membangun hubungan baik yang harmonis dengan masyarakat dan membuka peluang kerjasama yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi dari program CSR yang kami buat ini, kami berharap juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menunjukkan komitmen PT Moro Moro terhadap tanggung jawab kami di bidang sosial. Lalu yang terakhir ada ancaman. Di ancaman sini ada penolakan masyarakat. Jadi kemungkinan akan ada masyarakat yang menolak program CSR yang kami buat karena mereka masih merasa dirugikan dan ragu akan pembangunan proyek perumahan elit kami. Lalu yang kedua ada ketidakstabilan politik. Ada ketidakstabilan politik di daerah setempat yang akan mengganggu pelaksanaan program CSR. Ketidakstabilan politik ini sebenarnya lebih detailnya adalah seperti tentang pemerintah desa atau tentang aktivis-aktivis dan para tokoh-tokoh di desa yang mungkin akan menghambat program CSR kami karena mereka masih meragukan dan mungkin masih ada permasalahan politik di dalamnya. Lalu yang ketiga ada persaingan dari perusahaan lain. Perusahaan lain yang melaksanakan program CSR ini mungkin bisa berbentrokan dengan kami yang berada di Desa Maju Jaya sehingga akan menghambat CSR yang kami lakukan dan akan mendapatkan dukungan di masyarakat. Selanjutnya ada tantangan utama yang mungkin muncul selama proses lobby. Pertama, membangun kembali kepercayaan masyarakat. PT Moro Moro perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat Desa Maju Jaya yang telah hilang akibat kerusakan jalan dan juga polusi udara yang telah dilakukan oleh PT Moro Moro. Kemudian ada meningkatkan komunikasi dan transparansi. PT Moro Moro perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat Desa Maju Jaya selama proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Lalu ketiga, ada melibatkan pemangku kepentingan. PT Moro Moro perlu melibatkan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang solusi atau strategi mitigasi untuk mengatasi tantangan utama. Yaitu yang pertama adalah melakukan dialog terbuka. Jadi di sini PT Moro Moro harus melakukan dialog terbuka kepada masyarakat Desa Maju Jaya untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Lalu solusi yang kedua adalah menyusun program CSR yang partisipatif. Penyusunan program CSR yang partisipatif digunakan agar masyarakat Desa Maju Jaya merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses CSR yang dilakukan oleh PT Moro Moro. Lalu yang ketiga ada memenuhi janji. Di sini PT Moro Moro perlu memastikan untuk memenuhi semua janji yang dibuat kepada masyarakat Desa Maju Jaya untuk membangun kepercayaan kembali Desa Maju Jaya. Lalu yang keempat ada memantau dan mengevaluasi program. PT Moro Moro perlu memantau dan mengevaluasi program CSR secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dibuat oleh PT Moro Moro tersebut berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu solusi yang kelima adalah meningkatkan koordinasi. Di sini peningkatan koordinasi dilakukan dari PT Moro Moro kepada Desa Maju Jaya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program CSR yaitu pembangunan jalan. Dan solusi yang terakhir adalah menerapkan program CSR secara berkelanjutan. Penerapan program CSR secara berkelanjutan di sini contohnya adalah pemeliharaan pembangunan jalan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah strategi lobby. Strategi lobby yang akan dilakukan untuk mencapai keberhasilan terhadap pelaksanaan program CSR dari perusahaan PT Moro Moro. Yang pertama adalah menetapkan tujuan lobby. Dengan tujuan adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Desa Maju Jaya terhadap perusahaan. Lalu berada di bagian solusi, yaitu program CSR untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat proyek perusahaan. Karena apa yang dituntut dari masyarakat adalah perbaikan jalan, maka program CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah perbaikan jalan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pihak yang dipengaruhi, yaitu mencari pihak-pihak mana yang akan digunakan sebagai sasaran untuk melakukan lobby. Yang pertama ada dari kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak kerusakan jalan. Lalu dilihat dari segi kepentingan, memastikan lobby mencapai target yang tepat. Poin ketiga adalah mengumpulkan informasi. Yang pertama melalui kerusakan jalan, lalu dampak pada warga dan harapan warga yang digunakan sebagai data primer.
dengan tujuan untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran warga serta menyiapkan solusi yang relevan. Poin keempat adalah menyiapkan argumentasi. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dari perusahaan adalah menyiapkan argumentasi, yaitu komitmen perusahaan memperbaiki jalan dan berinvestasi dalam kesejahteraan komunitas. Dengan dukungan data konkret tentang rencana, anggaran program CSR, dan manfaat jangka panjang. Dan poin kelima, merencanakan kegiatan lobby, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan warga, dialog di balai desa, ataupun presentasi rencana pembangunan jalan dan sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah melaksanakan rencana lobby. Dengan pelaksanaan yaitu memaparkan rencana pembangunan jalan, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, dan mendengarkan masukan warga dengan melakukan strategi komunikasi yang efektif dan transparan. Dan poin terakhir atau poin ketujuh adalah memantau dan mengevaluasi hasil. Setelah melakukan semua strategi yang dilakukan tadi, yaitu dari perusahaan akan melakukan evaluasi dengan cara pertama monitoring, berupa mengetahui terkait respon warga terhadap program CSR yang telah dilakukan. Setelah mengetahui respon warga, maka perusahaan akan melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah lobby yang dilakukan sudah tercapai dan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan dari program CSR tersebut. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah lobby yang dilakukan untuk mencapai tahap keberhasilan. Lalu bagaimana jika mengalami penolakan dari warga? Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan analisa mendalam terhadap penolakan dengan melakukan identifikasi alasan, yaitu menelusuri penyebab penolakan warga secara detail untuk mengidentifikasi kekhawatiran yang belum terjawab atau kesalahpahaman yang terjadi. Lalu dengan melakukan analisa umpan balik, yaitu mengumpulkan dan analisis umpan balik dari warga untuk memahami perspektif mereka lebih baik. Di langkah kedua, yaitu melakukan membangun kembali kepercayaan, menggunakan strategi komunikasi terbuka, untuk meningkatkan komunikasi melalui forum terbuka atau pertemuan reguler untuk memastikan bahwa warga merasa didengar dan dihargai. Dengan begitu, maka perusahaan dapat melakukan transparansi dengan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Untuk langkah ketiga yaitu mengubah pendekatan. Mengubah pendekatan di sini adalah dengan cara meningkatkan partisipasi warga, mengajak warga untuk terlibat aktif dalam program CSR, misalnya dengan membentuk perwakilan warga untuk pengawasan pembangunan jalan. Selain itu, di poin keempat adalah menyesuaikan program CSR. Menyesuaikan dalam arti menentukan kembali prioritas berdasarkan kebutuhan, memastikan program CSR sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga. Jika pembangunan jalan bukan kebutuhan, maka kita harus mencari tahu kebutuhan lain yang lebih mendesak. Selain itu, dengan menentukan prioritas, maka dilakukan pula keberlanjutan program. Menawarkan program CSR yang berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang. Poin selanjutnya itu menggunakan media untuk edukasi dan informasi. Maka perusahaan akan melakukan kampanye informasi, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai program CSR dan manfaatnya. Selain itu juga melakukan studi kasus positif, menyajikan studi kasus atau contoh positif dari desa atau komunitas lain yang telah merasakan manfaat program serupa. Setelah kita melakukan langkah-langkah itu tadi, kembali perusahaan akan melakukan evaluasi dan penyesuaian ulang. Monitoring dan evaluasi, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan respon warga, menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Setelah itu, kita akan melakukan konsultasi berkelanjutan, yaitu dengan melanjutkan konsultasi dengan warga secara berkala untuk memastikan program tetap relevan dan bermanfaat. Berikut daftar pustaka sebagai acuan dari kelompok kami. Yang pertama ada sebuah jurnal berjudul Praktik Lobby dan Negosiasi oleh Legislator sebagai bentuk komunikasi politik dari Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi tahun 2020. Lalu yang kedua ada sebuah studi kasus berjudul Hasil Mengecewakan Proyek CSR PT Berau Coal ditolak Lurah Gunung Tabur, diambil dari Berau Terkini tahun 2024. Lalu yang terakhir kami mengambil dari sebuah buku dari bab konsep dan teknik lobby dan negosiasi dari buku Manajemen Komunikasi Modern
Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.